Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sifat-sifat cairan. Adapun materi-materinya sebagai berikut: interaksi molekul dengan molekul, hydrogen bond, tekanan uap, tegangan permukaan, viskositas, struktur dan sifat cairan. Interaksi molekul dengan molekul. Apakah kalian tahu apa itu gaya van der Waals? Ya, gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik antar ion atau molekul, di mana gaya ini relatif lebih lemah dari gaya yang timbul dalam ikatan valensi. Penyebab gaya van der Waals terbagi dua, yaitu pada molekul polar dan pada molekul nonpolar. Pada molekul polar, gaya van der Waals disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron atom lain yang disebut dengan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Sedangkan pada molekul nonpolar, gaya van der Waals disebabkan oleh dipol-dipol sesaat atau polar non-permanen karena terinduksi oleh partikel-partikel yang bermuatan. Gaya-gaya yang berperan dalam gaya van der Waals: pertama, gaya orientasi antara dua molekul polar, lalu gaya imbas antara molekul polar dan nonpolar, lalu gaya dispersi antara dua molekul nonpolar. Lalu interaksi ion dengan molekul, yang pertama ion dipol yang terjadi antara ion dengan molekul polar, lalu ion dipol terinduksi antara ion dengan molekul nonpolar. Kita akan membahas ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah jenis khusus interaksi dipol-dipol antara atom hidrogen dalam ikatan polar. Contoh ikatan hidrogen antar molekul yaitu senyawa HF, senyawa NH3, senyawa H2O, dan alkohol. Kenapa ikatan hidrogen dapat terjadi? Ikatan hidrogen terjadi karena unsur F, O, dan N sangat elektronegatif, maka ikatan FH, OH, dan NH sangat polar. Elektronegatifan sendiri adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri. Sifat ikatan hidrogen: yang pertama, memiliki titik didih atau titik lele yang tinggi. Yang kedua, ikatan hidrogen antar molekul jauh lebih lemah. Dan yang ketiga, senyawa yang mampu membentuk ikatan hidrogen dalam air akan mudah larut dalam air. Kemudian ada fenomena yang pertama, gunung es yang mengapung di atas perairan dan meledaknya pipa air pada musim salju. Berikutnya kita akan membahas mengenai tekanan uap. Tekanan uap merupakan tekanan yang dimiliki oleh uap zat cair yang berada dalam keseimbangan dengan zat cair. Mengapa pada suhu tertentu dalam suatu wadah tertutup yang berisi air atau larutan dengan volume tertentu timbul tekanan uap? Partikel-partikel apa yang berpengaruh pada tekanan uap? Nah, dalam suatu wadah tertutup yang hanya berisi pelarut murni seperti air, di dalam fase cair maupun fase uap akan tersebar partikel-partikel pelarut yang terus-menerus bergerak. Dalam fase uap, partikel-partikel pelarut bergerak lebih bebas dibandingkan dengan yang berada dalam fase cair. Pergerakan partikel-partikel uap pelarut menimbulkan tekanan uap hingga tercapai keseimbangan antara partikel-partikel pelarut fase uap dengan fase cair atau jenuh. Banyaknya partikel-partikel fase uap pada suhu tertentu bergantung pada jenis pelarut. Mengapa demikian? Karena makin banyak jumlah partikel pelarut fase uap, makin besar tekanan uap jenuhnya. Tekanan uap ini disebut sebagai tekanan uap jenuh pelarut yang dilambangkan dengan P. Selanjutnya akan membahas mengenai rumus penurunan tekanan uap. Menurut hukum Raoult, P pelarut murni atau P derajat berbanding lurus dengan XP atau fraksi mol zat pelarut. Sementara XP ditambah XT sama dengan 1, sehingga diperoleh hubungan delta P sama dengan XT dikali P derajat. Untuk menentukan nilai fraksi mol, dibutuhkan nilai faktor Van Hout, yaitu jumlah mol seluruh partikel zat larut dalam larutan sama dengan jumlah mol zat yang dilarutkan dikalikan faktor Van Hout. Untuk fraksi mol zat larut atau XT sama dengan NT dikali I dibagi NP ditambah NT dikali I. Untuk mol zat pelarut atau XP sama dengan NP dibagi NP ditambah NT dikali I. Kita akan membahas apa itu tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastik. Tegangan permukaan sendiri terjadi karena di dalam cairan, molekul ditarik oleh molekul lain yang sejenis di dekatnya dengan gaya yang sama ke segala arah. Sedangkan di permukaan cairan, tiap molekul ditarik oleh molekul sejenis di dekatnya dengan hanya gaya arah ke samping dan ke bawah. Akibat terjadinya perbedaan gaya tarik dan molekul di bawah permukaan memiliki jumlah yang lebih banyak, maka terjadilah gaya ketarikan ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan permukaan zat cair berkontraksi dan berada dalam keadaan tegang.
Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan, di antaranya suhu, zat terlalu, jenis cairan, dan surfaktan. Manfaat tegangan permukaan sendiri terdapat pada penerapan obat, demonstrasi molekular, pengembangan biologis, dan pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel. Lalu di sini ada penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mencuci pakaian, menggunakan sabun cuci, dan menggunakan alkohol. Rumus tegangan permukaan, yaitu gamma sama dengan F per D. F-nya itu gaya dan D-nya itu adalah panjang permukaan. Dan untuk rumus tegangan permukaan secara pipa kapiler, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali gravitasi dikali jari-jari. Apa itu viskositas? Viskositas atau kekentalan adalah gesekan yang terjadi pada zat cair karena adanya gaya kohesi. Viskositas juga terjadi pada gas sebagai hasil tumpukan antar molekul-molekul gas. Faktor yang memengaruhi viskositas ada tekanan, suhu, kehadiran zat lain, berat molekul, kekuatan antar molekul, dan konsentrasi larutan. Nah teman-teman, jenis-jenis viskositas itu ada dua, viskositas pada zat cair dan viskositas pada gas, di mana memiliki 4 ciri-ciri yang berbeda. Jenis viskometer. Viskometer itu ada 4. Yang pertama viskometer kapiler, viskometer Hopper, viskometer Cook dan Bob, viskometer Kohn. Rumus viskositas yaitu Fs sama dengan K dikali koefisien dikali V. Nah, untuk rumus viskositas dinamis yaitu T sama dengan mu dikali dc per dy. Bisa dilihat keterangannya. Nah, untuk rumus viskositas fisika yaitu koefisien viskositas sama dengan K dikali P dikali D per V. Nah, untuk rumus fluida viskositas ada F sama dengan N mu dikali A dikali V per L. Nah, yang terakhir rumus kecepatan terminal yaitu 9R kuadrat G dikali PB dikurang PF per 2 Selanjutnya kita akan membahas struktur dan sifat cairan. Apa itu cairan? Cairan adalah fluida, yang berarti memiliki kebebasan bergerak yang jauh lebih besar karena memiliki molekul-molekul yang bebas dan rongga. Sifat-sifat cairan. Yang pertama, bentuk padat yang kurang rapat dibandingkan dengan bentuk cairan. Yang kedua, sifat larut air. Yang ketiga, sifat thermal air. Yang keempat, sifat kapilaritas air. Dan yang terakhir, air yang menempati ruang. Struktur air. Gambar yang pertama merupakan struktur Lewis berupa H2O, dan yang kedua merupakan struktur kerapatan air. Sekian penjelasan materi dari kami ucapkan terima kasih.